Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam akhlak dan adab. Sahabat Al-Ihsan, pernah nggak melihat anak yang pintar tapi kurang sopan? Ada juga anak yang santun di sekolah, namun sulit diatur di rumah. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol santai, tapi insya Allah sangat bermanfaat ya. Insya Allah saya akan membahas satu tema, yaitu adab di rumah dan di sekolah, harmoni keluarga Islami. Alhamdulillah, pada hari ini bersama saya sudah hadir Ustadz Ammar Fadillah LC Hafizahullah Ta'ala. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Ammar, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Masya Allah. Akhi Ilham, Iya, sehat Alhamdulillah juga? Ustadz. Masya Allah. Kegiatan antum hari ini apa Ustadz? Kegiatan Ana ya mengajar Ustadz ya? di sekolah Sekolah Islam Ustadz ya? Terpadu. Masya Allah, Al-Ihsan. barakallahu fikum Ustadz. Masya Allah. Ustadz, hari ini nih Ustadz nih kita alhamdulillah Ana bisa mengundang antum dan antum alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah. Di sini kita akan berbicara tentang adab ya, adab di rumah dan di sekolah, harmoni keluarga Islami. Ya, baik Ustadz. Terkadang anak di sekolah itu sopan ya Ustadz ya. Iya. Ya, terkadang anak itu di sekolah sopan tapi di rumah tuh berbeda. Itu udah apa namanya? Sering terjadi seperti itu saja. Terus atau sebaliknya, di rumah tuh baik, namun di sekolah kurang terkontrol ya, sehingga anak itu berbeda dengan di rumah dan di sekolah. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas lebih jauh tentang tema adab di rumah dan di sekolah, harmoni keluarga Islami. Baik, Ustadz, ada pertanyaan, Ustadz. Sering kita mendengar kalimat adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini sebenarnya maksudnya bagaimana ya, Ustadz? Mungkin Ustadz bisa jelaskan, Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, akhi Ilham dan para sahabat Al-Ihsan podcast ya. Maksud dari adab itu lebih penting dari ilmu ya, begini. Ilmu itu penting, tapi harus dibarengi dengan adab. Oh gitu. Karena betapa banyak orang pintar yang menjadi sombong dikarenakan tidak memiliki adab. Begitupun betapa banyak orang cerdas yang ini bisa menyakiti orang lain karena tidak memiliki akhlak. Karena para salaf dahulu itu mempelajari adab lebih lama daripada mempelajari ilmu. Oh iya. Ya. Kata Ibnul Mubarak yang dalam sebuah perkataannya, ta'allamal adab thalathina aman wa ta'allamnal ilma ishrina aman. Kata Ibnul Mubarak, belajar adab itu lamanya 30 tahun. Sedangkan mempelajari ilmu itu 20 tahun. 20 tahun. Dan adab ini penting juga karena Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada umatnya untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi maksudnya adab itu lebih penting daripada ilmu. Namun ilmu juga penting, harus kita miliki. Ya, setelah kita memiliki adab yang bagus dan baik. Begitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Jadi apa namanya, adab itu memang harus lebih harus lebih diutamakan Ustaz ya. Sebelum belajar ilmu ya. Karena banyak orang yang berilmu namun adabnya kurang terhadap mungkin terhadap guru, mungkin ya, bisa juga terhadap teman-teman mungkin seperti betul, itu Ustaz ya. Betul ya. Ya. Betul. Ya. Baik Ustaz,
kita mulai dari rumah dulu ya Ustaz ya. Iya. Ada fondasi adab. Apa fondasi adab yang harus dibangun di rumah? Fadhal Ustaz. Baik. Pondasi yang pertama yang paling penting ketika di rumah itu seorang anak harus memiliki adab kepada orang tuanya. Iya. Ya karena di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beradab kepada orang tua. Di antaranya surat Al-Isra ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati." Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri kita di hadapan orang tua agar bisa berkasih sayang dengan orang tua. Oleh karenanya di antara adab seorang anak kepada orang tua yang pertama, Akhir Ilham dan para sahabat Al Ihsan Podcast, yang pertama kita tidak boleh meninggikan suara kita di hadapan orang tua ketika berbicara. Kemudian kita juga sebagai seorang anak tidak boleh memotong pembicaraan ya orang tua ketika kita sedang ngobrol sama orang tua. Iya. Ya, biasanya kan anak suka ngobrol tuh sama orang tuanya. Kadang orang tua ingin menasehati tiba-tiba dipotong ya dengan perkataan yang menyakitkan orang tua sehingga orang tua ini bingung mau ngomong apa lagi gitu ya. Kemudian di antara adab seorang anak kepada orang tua, ketika orang tuanya sedang berdiri, nah maka anak itu tidak boleh duduk di hadapan orang tua yang sedang berdiri. Kita harus mempersilahkan orang tua itu duduk sebelum kita duduk. Ya ini merupakan ya adab seorang anak yang mulia kepada orang tuanya. Dan juga di antara adab seorang anak pun kepada orang tuanya, dia harus lebih mendahulukan orang tuanya ketimbang dirinya sendiri. Ya terkhusus dalam perkara duniawi. Ya mendahului orang tua ithar. Ya kita misalkan bawa gorengan, ya kita sajikan dulu buat orang tua, ya baru kita makan bareng bersama orang tua. Jangan kita makan dulu baru orang tua sisanya. Ini tidak memiliki adab. Ya adabnya nggak ada sama orang tua. Nah kemudian selain orang tua, ya yang kedua ini adalah adab keseharian, ya adab keseharian yang bisa dilakukan bersama orang tua begitu. Masya Allah. Ya. Barakallahu bikum Ustaz. Jadi adab itu memang dari hal-hal yang remeh ya Ustaz ya. Yang memang harus harus ditanam ya. Salah satunya tadi kayak seperti kayak makan Ustaz ya. Ya makan gorengan barang ya masalah makan gorengan tapi adab itu luar biasa ya mensajikan ke orang tuanya dulu yang menawarkan orang tua dulu ya. Jangan sampai kita ngambil sebelum orang tua kita ngambil. Gitu. Masya Allah. Mungkin teman-teman alisan mungkin bisa dipahami. Baik, kadang kita sulit Ustaz, untuk ngontrol emosi anak nih Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang gitu ya kan. Jadi gimana Ustaz untuk mengontrol anak yang emosi apalagi di zaman sekarang nih Ustaz? Ya, type. Sebetulnya begini, untuk menghadapi kondisi anak atau emosi seorang anak, itu seorang tua atau pihak orang tua itu senantiasa tidak selalu menasehati saja, tapi harus dibarengi dengan teladan. Contoh yang baik gitu kan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Bahwasanya dalam diri Rasulullah SAW ada contoh yang baik bagi siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah dan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan banyak. Nah, ini merupakan contoh. Ya jika kita sebagai orang tua, ya sahabat Al Ihsan Podcast, kita sebagai orang tua pengennya nasihati terus, tapi tidak pernah memberikan contoh yang baik kepada anak kita, maka anak tersebut tidak akan mau menerima nasihat kita. Ya, sedangkan sebaliknya, ketika kita memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita, walaupun kita ya tidak sering memberikan nasihat, maka anak itu akan mengambil contoh, meniru contoh yang baik yang kita contohkan kepada mereka. Ya makanya ini butuh kepada orang tua ketika menghadapi emosi seorang anak itu harus disertai dengan
lemah lembut. Lemah lembut. Karena kata Nabi SAW ya kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, innallaha rifqa, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, dan mencintai kelemah lembutan, fil amri kullih, dalam segala Perkara. Jadi tidak semua perkara ya disertakan dengan kekerasan. Ya, anak itu memiliki hati yang masih bersih. Ya, jadi ketika kita menghadapi seorang anak yang sedang emosi, maka di sini kelemah lembutan kita sebagai orang tua itu diperlukan ya oleh seorang anak. Begitu. Masya Allah. Ilham. Berarti harmoni itu memang dibangun dari kebiasaan yang kecil saja. Iya, betul. Ya, Harus dari dengan lemah lembut ya, biar anak juga bisa meniru kan ya, apa namanya, kebiasaan dari orang tuanya. Jadi memang tidak mesti harus marah. Tapi kalau misalkan orang tua biasanya kan ada juga yang sebagian saja apa namanya, dia mempraktekkan tapi sambil ngomel Zat. Ya, itu Ya, itu gimana Zat? itu lebih baik dihindari. Dihindari ya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua itu harus lebih sabar ya mengatasi apa yang sedang dilakukan oleh seorang anak. Ya, karena anak itu kan tahu sendiri, kita juga pernah menjadi seorang anak ya. Jadi kita nggak mau ya anak kita terjadi seperti kita dahulu ya. Jadi kita mau anak kita itu harus lebih baik dari diri kita, dari diri orang tuanya. Ya, jadi harus banyak sabar sebagai kedua orang tua. Oke, baik Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Baik Ustaz, sekarang kita pindah ke tadi kan ke rumah ya Ustaz ya. Sekarang kita pindah ke sekolah. Apa adab paling utama Ustaz yang harus dijaga anak di lingkungan di sekolah atau mungkin di sekolah Ustaz? Adab-adab tentang yang harus dijaga oleh anak di lingkungan sekolah. Oke. Adab yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik atau seorang anak ya, yaitu adab yang paling penting ini. Karena ini berpengaruh dengan ilmu yang seorang anak itu pelajari. Yaitu adab kepada guru. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, ya sahabat Al Ihsan Podcast, laisa minna man lam yajil kabirana wala yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Maka kata Nabi SAW, bukan bagian dariku orang yang tidak memuliakan ya seseorang yang lebih tua umurnya daripada kita. Kemudian bukan bagian dariku seseorang yang tidak menyayangi ya seseorang yang umurnya lebih muda dari kita. Dan bukan bagian dari kami, bukan bagian dariku siapa yang tidak mengetahui hak-hak seorang guru. Ya, jadi apabila kita ingin ilmu kita yang kita pelajari bermanfaat, bisa mendatangkan keberkahan buat diri kita dan orang lain, maka kita harus memiliki adab kepada seorang guru. Begitu. Ilham. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kadang ada anak yang pintar Ustaz ya, tapi suka membantah guru, itu gimana Ustaz? Nah, maka di sini perlu adanya pembinaan. Pembinaan itu seperti apa? Pembinaannya seperti apa Ustaz? Pembinaannya secara khusus ya. Jadi anak itu sama ya, pembinaannya dengan kelemah lembutan, dengan diberikan qudwah yang baik dari seorang guru. Ya, maka ketika seorang guru memiliki adab yang baik kepada muridnya, maka murid pun akan beradab kepada guru tersebut dengan akhlak yang baik. Jadi kalau misalkan gurunya tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka jangan salahkan ya seorang peserta didik, seorang anak itu memperlihatkan adab yang buruk kepada seorang guru tersebut. Ya, jadi intinya ya guru itu qudwah bagi seorang peserta didik, seorang anak ketika mereka berada di sekolah. Gitu. Masya Allah. Ya, kalau Ustaz, isu yang sering muncul nih Ustaz ya, sekarang nih banyak ada istilah bullying ya Ustaz ya. Ini bagaimana Ustaz Islam memandang ini Ustaz? Ya, sebetulnya anak itu melakukan bullying ya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, seorang anak melakukan perbuatan bullying disebabkan oleh kurangnya perhatian dari keluarga dan orang sekitarnya.
Ya, mungkin seorang anak yang melakukan bullying ini ingin diperhatikan, makanya dia berusaha supaya diperhatikan ini bagaimana. Akhirnya dia melakukan pembulian. Dan di dalam Islam pun pembulian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Kata Allah, janganlah kamu saling memberikan lakop-lakop yang buruk kepada sesama manusia. Ya, lakop-lakop yang buruk ya, sebagaimana anak-anak kita ya zaman sekarang pada umumnya ya, mudah-mudahan di sekolah alisan ya, sekolah Islam alisan tidak ada ya, ini banyak yang mengatakan lakop-lakop yang buruk ya, seperti ya temannya nggak bisa jawab ya pertanyaan dari guru, dibilangnya bahlul gitu kan, bahlul atau jahil ya, cemen, masa gitu aja nggak bisa. Nah, ini lakop-lakop yang sekiranya tidak boleh kita lemparkan, kita berikan kepada saudara kita atau teman-teman mereka ya, karena di situ Allah melarang. Dan penyebab yang kedua ya, anak itu melakukan bullying khususnya di sekolah kepada teman-temannya karena dia salah mendapatkan kesalahan dari pola asuh ketika dia berada di rumah. Ya mungkin ya dia sering ditinggal oleh orang tuanya ya, kemudian dia lebih sering sendiri di rumahnya, orang tuanya kerja pagi, pulangnya malam ya. Dia kurang kesalahan pola asuh dari orang tuanya, mungkin di rumah selalu dimanja, kemudian dituruti apa yang dia minta ya. Mungkin ini termasuk salah satu penyebab seorang anak itu membuli atau melakukan perbuatan bullying di sekolah terhadap teman-temannya. Kemudian yang berikutnya, penyebab yang ini ingin dianggap terkenal, ingin populer dia. Ya, mungkin sebagian peserta didik kan tidak semua nilai akademiknya bagus gitu ya, maka dia ingin mencari kepopuleran. Bagaimana nih saya ingin populer, ingin terkenal di sekolah, maka di situ dia untuk melakukan perbuatan baik tidak bisa di sekolah, maka di perbuatan buruk pun ya dilakukan biar dia populer, terkenal, semua orang tahu oh dirinya adalah pelaku ini yang sering melakukan ini ya, penyebab itulah. Kemudian yang selanjutnya supaya bisa berteman ya, jadi istilahnya anak-anak sekarang nih pada intinya ini kurang pandai bergaul, maka anak-anak sekarang ketika ingin bergaul dengan temannya ya, ini pendekatannya melalui ya bullying tersebut. Oh gitu. Iya, jadi ini merupakan cara yang salah sebetulnya. Ya, ada cara-cara yang baik supaya bisa mendapatkan teman yang baik, yang mendapatkan teman yang banyak. Ya, makanya apa? Nabi SAW memberikan perumpamaan seseorang yang bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, jadi siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan mendapatkan aroma dari minyak wangi tersebut. Kemudian barang siapa yang berteman, memiliki teman ya pandai besi, maka dia akan mendapatkan aroma yang busuk ya, yang bau ya, dan dia akan terbakar ininya, bajunya akibat percikan pandai besi tersebut. Ya, jadi dia ingin memiliki teman sebetulnya bully. Kalau dia udah memiliki teman ya, seorang anak sudah memiliki teman, insya Allah tidak ada perbuatan bullying ini. Jadi dia ingin beradaptasi dengan teman. Tapi kan terkadang saat kalau kita ngeliat anak-anak ini kan terjadinya bullying ini kan diawali dengan mungkin dari bercanda. Iya, betul. Bercandanya mereka akhirnya contoh kecil misalkan dia bercanda akhirnya dia meledeki panggilan-panggilan orang tuanya. Orang tuanya dipanggil apa gitu, dipanggil sepulan gitu kan. Itu kan salah satu salah satu bullying juga kan katanya. Jadi yang yang beredar juga, jadi bullying ini juga terkadang diawali karena memang seringnya bercanda ya saja sama teman, akhirnya dia ngeledeki teman-temannya seperti itu. Itu apakah sama saja? Sama seperti itu. Sama seperti jadi itu ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man la'ana walidah ya, la'ana walidah. Barang siapa yang memberikan perkataan buruk
untuk atau menghina orang tua temannya, Hmm. maka pada hakikatnya dia sedang menghina orang tuanya sendiri. Oh gitu, Ya, Masya Allah. jadi jangan sampai ya kita sebagai orang tua atau sebagai seorang guru ya harus sering menasehati bahwasannya kegiatan menghina atau membuli ini Hmm. merupakan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Hmm. wa taala dan cara yang salah untuk mendapatkan teman ya Ya. di lingkungan sekolah tersebut. Iya, Gitu. tadi Ustadz mengatakan bullying ini apa karena kurangnya perhatian Ya, dari betul. orang tua. Ya. Kalau saya pernah melihat dia ini apa namanya ya pernah ya kalau dengan orang tuanya nggak ada masalah Sat. Ya. Komunikasi baik. Cuman dia terkadang dia punya karakter jahil gitu Sat. Ya. Di sekolah gitu ya kan dia di rumah baik nih sama komunikasi sama ibunya juga baik sama bapaknya ditanyain cuma memang dia punya karakter ya memang kurang baik lah contoh misalnya kecilnya dia suka jahil sama teman nah apakah jahilnya ini apa namanya didapati memang jahil apa nama termasuk dari bullying tersebut ya kan atau memang dia memang punya memang karakter dia tukang jahil gitu, Sat. Ya. Gimana, Sat? Bisa Tapi, juga. ya banyak emang dari orang peserta didik itu jahil ya. Itu Iya. alasan yang paling sering diutarakan oleh seorang peserta didik yang melakukan bullying. Ya. Enggak Ustadz, saya bullying, bukan bullying, saya cuma iseng. Iseng. Karena kita tahu popularitas di rumah sama di sekolah itu berbeda. Beda-beda, iya Ya. benar. Jadi dia ingin kan kalau di rumah dia udah terpopuler soalnya mungkin dia cuma anak satu-satunya mungkin ya. Oh, Atau gitu. mungkin dia cuma punya adik satu atau cuma punya kakak satu atau dia anak bungsu. Ya jadi dia nggak mungkin mencari popularitas, mencari populer karena dia udah mungkin menganggap dirinya udah populer kalau di rumah. Kalau di sekolah kan berbeda. Iya. Ya dia mencari populer, makanya itu penyebabnya dia ingin merasa terkenal di sekolah. Makanya dia iseng ke temennya atau jahil atau mungkin dia menyebutkan nama orang tuanya ya. Padahal itu termasuk ya bagian dari perbuatan bullying. Ya, tadi kan kita bicara tentang orang yang bullying yang saja, yang sering ngebully. Nah, sekarang apa nasihatnya Sat, dari Ustadz mungkin orang-orang yang terbelakangi, maksudnya orang-orang yang sering dibully ini. Nah, sekarang orang yang sering dikena bully ini bagaimana? Mungkin Ustadz ada nasihat untuk orang-orang yang ya namanya apa kita nggak bisa menghindari hal-hal bullying seperti itu. Jadi bagaimana Ustadz nasihat untuk anak-anak yang sering dibully gitu, Sat. Pesan dari anak pribadi ya untuk anak-anak yang menjadi korban pembulian atau yang biasa sering dihina sama teman-temannya. Ya semua keburukan itu kita tidak usah khawatir. Ya pasti ada balasan setiap perbuatan. Ya jadi kita alangkah baiknya ketika ada seseorang yang memberikan kepada kita perbuatan buruk, maka kita harus membalas perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang baik. Karena kita menginginkan ya pahala. Kita di dunia ini tugasnya yang diberikan tugas oleh Allah untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, dengan pahala tersebut yang mungkin kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan khawatir, jangan bersedih ya bagi orang yang sering kena bullying. Mungkin ada trik Sat, mungkin Afan Sat, mungkin ada trik ya, mungkin trik maksudnya ya kalau kita sering dibully sama si Fulan gitu ya nggak usah ditemanin, cari aja teman yang lain atau bagaimana? Mungkin ya solusinya seperti apa? Ya, jadi kita ini harus bisa pandai memilih teman. Iya, ya. Gitu. Memilih teman dalam hal bukan masalah materi dunia, tapi dalam masalah akhlak. Akhlak ya, kenyamanan saja. Karena berteman ini bisa mempengaruhi agama kita. Oh gitu. Ya, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung dengan temannya. Kalau kita berteman dengan orang yang suka bullying, yang suka menghina orang lain, maka kita akan rusak agama kita. Kita akan terbawa ikut-ikutan menghina, seneng ya mendengar teman kita menghina temannya, ketawa. Nah, ini harus kita jauhi. Tapi jauhi bukan menjauhi teman kita dalam segi fisik, tapi kita menjauhinya dalam segi sifatnya. Ya, jadi triknya seperti itu. Kemudian yang kedua triknya, kita harus menasihati teman kita.
Mungkin ya kita akan lelah, capek untuk menasihati teman kita, tapi teman kita yang sering bullying ini ya, Ustadz yakin dia memiliki hati yang masih bersih jika kita menasihati lebih sering ya, walaupun kita capek menasihati teman kita yang suka bullying, ya ini insya Allah ya hati tersebut akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan sebuah batu ya, jika dipercikan air terus-menerus itu batu itu akan bolong gitu, akan terminyak, akan hancur gitu. Hancur. Baik, Sat, ngomong-ngomong Sat, biar lebih enak lagi kita ngobrol-ngobrol. Di sini di hadapan antum ada Masya Allah. yang dingin-dingin, Sat. Dingin-dingin. Ada yang segar-segar. Coba mungkin bisa Lagi musim hujan ini ya, mudah-mudahan yang dingin ini bisa lebih menghangatkan bukan mendinginkan. Iya. Coba coba ya. Ya, Sat. Coba Baik. silakan. Ini sajian apa ini? Ya, sajian kopi, Sat. Kopi dari Rosmart. Rosmart, Masya Allah. Nah, iya. Ini cobain, Sat. Bismillah. Ini Masya Allah, rasanya pas ini. apa? Ya, rasa kopi. Ini namanya kopi latte ya. Ini Masya Allah buat menemani ngobrol santai kita. Iya, Sat. Ini kopinya apa yang apa namanya? Yang bikin kopinya ini pas ya, dari kadar kopi sama susunya. Jadi pas diminum itu. Jadi sahabat Al Ihsan Podcast, ketika mampir ke Al Ihsan ya jangan lupa untuk memesan kopi ya di Rosmart Coffee. Iya. Ini Masya Allah kopinya bikin melek mata. Bikin segar tadi ya. Segar. Iya. Baik, Sat, kita lanjutkan lagi ya, Sat ya. Iya. Kenapa, Sat, terkadang anak itu sopan di sekolah, tapi di rumah tuh cuek, Sat? Nah, ini gimana, Sat? Wah, menyikapinya. Seorang anak, apalagi khususnya zaman sekarang ini kan mungkin dia sering bermain game ya. Jadi pintar strateginya. Dia tahu bisa membaca situasi. Ya mungkin ketika di rumah dia sopan karena aturan di rumah itu sangat ketat gitu ya. Tapi ketika di sekolah kok dia nggak sopan gitu, berkesimpulan secara bebas gitu ya. Apa ada pengaruh dari teman-temannya, Sat? Kalau misalkan kurang sopannya di sekolah gitu, Sat? Ya bisa jadi karena anak sekarang itu dia ada di lingkungan tersebut ya, tergantung temannya. Kalau temannya baik ya. Teman baik pasti dia baik, Sat ya. Kalau temannya nggak sopan ya pasti dia juga pasti nggak sopan. Makanya tadi almar'u ala dini khalili. Masya Allah, itu penting, Sat ya. Penting ya. Jadi memilih teman itu sangat penting karena teman itu ya apa perilaku kita nih, Sat ya. Jadi cerminan kita. Jadi perilaku teman ya pasti kita ikuti gitu. Jadi temannya baik, betul. Ya pasti kita baik. Temannya buruk pasti juga pasti akan buruk, seperti itu. Jadi solusinya apa, Sat, tadi? Ketika melihat anak ini ya sopan di sekolah namun dia cuek di rumah, Sat. Ya. Jadi harus ada kecocokan ya antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Oh gitu ya. Jadi visi misinya harus sama. Jangan di sekolah kita mengajarkan sopan santun, tapi di rumah ya kita cuek dengan anak-anak kita. Gitu. Atau sebaliknya di rumah ya diajarkan sopan santun oleh orang tuanya, namun di sekolah gurunya ini cuek. Yang penting saya sudah mengajar, saya sudah memberikan pelajaran. Bodoh amat lah masalah dia sopan atau enggak. Tidak, jadi harus benar-benar sama ya. Sefrekuensi. Satu frekuensi dalam mendidik anak ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Seperti itu. Berarti kuncinya itu adalah mungkin bisa disebut juga keserasian saja antara orang tua dengan guru yang ada di sekolah saja, seperti itu. Baik, Sat, terakhir, Sat, tips praktis nih, Sat, untuk orang tua dan guru dalam menghadapi anak-anak yang punya perilaku adab yang kurang baik atau yang baik dia di sekolah maupun di rumah, Sat. Ya, tipsnya bagi seorang guru atau orang tua ya, ini usahakan yang pertama, yang paling penting itu ya, sahabat Al Ihsan Podcast, ini memberikan qudwah yang baik ya, kepada anaknya, kepada muridnya.
Kemudian yang kedua ya, untuk khusus orang tua, ini selalu mengajak sholat berjamaah. Oh gitu. Ya, jadi yang memiliki anak laki-laki ya seorang ayah itu harus mengajak anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, Hmm. jangan sampai ya kita nyuruh anak untuk sholat, Hmm. tapi kita malah nggak sholat di masjid. Karena Hmm. kebanyakan orang tua yang ada ya pada zaman ini yang nyuruh anaknya baik, suruh sholat di masjid, Hmm. tapi orang tuanya nggak sholat Nggak, di oh, masjid. nggak masjid. Jadi siogianya orang tua ini baik ayah ataupun ibu, ya baik anaknya laki-laki ataupun perempuan itu usahakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini ya sebetulnya mengajarkan kita pendidikan. Pendidikan Ya, saja. jadi dia namanya berjamaah, sholat berjamaah itu harus mengikuti imam. Hmm. Ya, kalau misalkan dia tidak mengikuti imam, maka sholatnya nggak sah. Hmm. Begitulah ya Islam mengajarkan pendidikan kepada kita yang melalui ya, sholat berjamaah tersebut. Kemudian yang kedua, ya kita bagi seorang guru ataupun orang tua ini harus mengurangi penggunaan gadget ya di Iya. hadapan mereka. Karena mereka nanti akan melihat ya, oh orang tua saya aja sering menggunakan HP, lebih sering megang HP Hmm. daripada ya ngobrol dengan saya. Oh gurunya juga sering megang HP, menggunakan HP Hmm. ketimbang mengajarkan saya dengan baik gitu kan. Jadi usahakan ya seorang guru ataupun orang tua ketika sedang berada dekat dengan anaknya, dengan Hmm. muridnya, itu usahakan pengurangan penggunaan gadget itu dikurangi. Kurangin Seperti saja. itu. Jangan sampai kita uh, menunjukkan bahwasanya gadget ini lebih penting daripada anak kita Hmm. atau murid kita gitu ya. Iya. Padahal anak kita dan murid kita ini lebih penting dari gadget. Ya karena ini ya ladang amal jariah kita. Kita Iya. menginginkan generasi yang soleh dan soleh. Iya. Tapi apakah ini bisa terwujud jika orang tuanya atau gurunya selalu ya lebih sering menggunakan gadget ketimbang dekat mengobrol dengan anaknya atau dengan muridnya. Seperti itu. Baik, baik Ustaz, syukur jazakallahu khair atas Baik. penjelasannya. Eh, Tips praktis untuk membangun harmoni keluarga Islam, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan tips untuk secara umum ya untuk Ya. membangun harmoni harmoni keluarga Islami. Fadhal, Ustaz. Ya, untuk membangun harmoni keluarga Islami yang tidak lain dan bukan ya kita sebagai orang tua ataupun guru, seorang pendidik ya Iya. di sekolah ataupun di rumah, ya ini bahwasannya kita jangan sampai ya tidak berdoa kepada Allah. Kita harus sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik Mm-mm. orang tua maupun guru dengan lafaz doa Rabbana hablana Hablana min minas azwajina wajina. wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harus kita lafazkan. Ya, ini ya Allah karuniakan kepadaku seorang anak ya yang soleh, yang bisa menjadi penyejuk hati Hmm. supaya nanti anak kita atau murid kita bermanfaat dan bisa menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Masya Kemudian Allah. yang kedua, ya, triknya, ya kita senantiasa menyadari bahwasannya kita ini sedang dititipkan sebuah amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, baik keluarganya, ya orang tuanya atau gurunya ini pemimpin. Tidak perlu jauh-jauh kita memiliki cita-cita ingin menjadi pemimpin negara. Kita sebetulnya pemimpin ini, pemimpin di rumah. Makanya ar-rajulu ra'in Hmm. fi ahli baitihi. Ya, bahwasanya seorang laki-laki itu adalah pemimpin buat ya keluarga di rumahnya. Begitupun dengan wanita. Wal mar'atu ra'iyatun ya an ahli baiti zaujiha wa waladihi. Hmm. Bahwasanya seorang wanita itu terutama yang sudah menjadi ibu itu adalah pemimpin bagi uh, rumah atau penduduk rumah, suaminya dan anak-anaknya. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi dua tips ini yang mungkin yang harus kita lebih perhatikan ya. Berdoa ketika kita mulai kesal dengan anak kita doakan dengan doa yang baik. Jangan sampai keluar dari mulut kita ya perkataan yang buruk-buruk untuk Hmm. anak kita karena ini nanti akan terpengaruh dengan sikap dan akhlak anak-anak kita di kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah Ya, khair, Ustaz.
Jadi Wah, ya. harmoni ini adalah satu harmoni keluarga Islami bukan dibangun dari teori yang panjang saja, Iya, betul sekali. tetapi dari yang Anda pahami itu dari adab yang kecil atau Ya. adab-adab yang biasa yang Ya, memang baik. dilakukan secara rutin setiap hari. Iya. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang berilmu dan beradab setiap Amin, amin ya rabbal Insyaallah. alamin. Barakallahu fikum. Barakallahu. Baik, sahabat Alisan, hari ini kita sudah belajar banyak ya, bahwasannya adab bukan bukan pelajaran tambahan, tapi pondasi adalah utama. Rumah adalah madrasah utama, sekolah adalah penguat karakter, harmoni keluarga lahir dari keteladanan, bukan hanya nasihat. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang berilmu dan beradab. Amin. Terima kasih jazakallah khair atas nasihat dan trik-trik dari Ustadz Amar Fadilah LC. Oh, iya. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga antum sehat selalu Ustadz ya. Amin ya rabbal Iya, alamin. semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Baik, pemirsa Alisan Legenda, jangan lupa ya di channel ini, jangan dilupa di share dan subscribe podcast Alisan agar selalu mendapatkan pembaruan atau notifikasi siaran-siaran dari kegiatan acara dari podcast Alisan. Saya Ilham, mohon izin undur diri. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.